Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Kendari, Sulawesi Tenggara. Judul yang kita angkat kali ini adalah siapa yang diperintah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan diciptakannya jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, jin dan manusia loh ya. Di sini tidak menyebut hewan, tanaman atau benda, betul nggak? Betul. Kok jin dan manusia? Dan walaupun diciptakan untuk beribadah, tapi beribadah memakai rukun syarat. Umpama air aqua botol dibikin, nah mana ini? Nah ini misalkan ya, larutan kaki 3 dibikin untuk diminum, untuk menghilangkan panas dalam. Endorse. Kalau ada itu ya iklan hubungi saya ya. Endorse. Ya, jelas ya. Tapi kalau kau minum, kau harus buka dulu tutupnya. Jelas ya? Betul. Jelas ya? Jelas. Nah, demikian juga kau diciptakan, dibikin untuk menyembah Allah. Tapi menyembah Allah pakai rukun dan syarat, gak asal-asalan. Makanya yang mendapatkan perintah beribadah adalah bagian beriman. Manusia pun manusia yang beriman. Jin pun jin yang beriman. Kenapa kok jin dan manusia? Kenapa kucingku nggak disuruh beribadah? Kenapa burung kakak tuaku nggak disuruh bersyahadat? Ya kan? Karena inilah ya. Inilah alam akal, alam dunia ya. Ini ada batas 0%, ini ada batas 100%. Di atasnya akal apa? Roh. Nah ini. Ya, di bawah akal apa? Nafsu ya. Daya hidup dan pasif hidup ya. Nah, roh di mana? Di atasnya hewan apa di atasnya manusia? Di atasnya manusia. Di atasnya akal manusia. Maka hewan harus naik dimensi dulu ke alam akal, baru bisa naik ke alam roh, betul nggak? Betul. Karena Allah itu di alam akal, di alam nafsu atau daya hidup atau benda, atau di alam roh. Alam akal. Hei. Allah itu di alam roh, tepatnya maha rohani tertinggi. Jelas? Betul. Nah, tapi kata Tuhan, urusan roh urusanku. Tapi rohmu ya kau sendiri yang urus, betul nggak? Betul. Maksudnya urusan roh urusanku adalah urusan roh yang berserak-serak. Sebetulnya ada segitiga ruhaniyah ya. Ada yang melekat pada lapisan-lapisan ini ruhaniyah. Ini di manusia ya. Ini ada hewan, ada tanam. Ini makanya disebut ini manusiawi, hewani, nabati, bendawi. Di antara itu masih ada lagi siluman, peri, mambang. Terus apa? Ada kuyang. Ada itu loh, manusia kecil-kecil di Sumatera apa namanya? Ada macam-macam lah ya. Ada dewa-dewa, ada segala macam ya. Jenggot. Bukan, ada lagi yang itu loh.
nggak tahu lah alam ya. Belum kenal. Gak ngurus ya. Gak ngurus ya. Contohnya ya, urusan rezeki urusan Tuhan, tapi urusan kau cari rezeki, ya kau sendiri yang cari itu nggak, pasti dikasih rezeki itu nggak? Emang itu bapakmu tanya. Jelas ya, jelas ya. Nah, karena apa? Akal itu bisa naik ke roh, jelas. Baru ada hubungan, jelas. Lah kalau dari nafsu naik kemana? Ke akal, jelas. Nah inilah bahayanya ya. Kalau manusia nggak hati-hati ya, dan dia nggak bisa naik kelas, maka dia peluangnya hanya stagnan di manusia atau bisa jadi turun kelas ya. Nah kira-kira ya, banyak nggak orang yang dikuasai nafsu saat di dunia? Banyak. Contohnya pingin wedoan itu lah, kayak asu gitu. Asu ini kan tuwe. Babi kawin. Gitu. Babi ku mangan rakus sandal di pantu kan. Dia sempak di pantu ya. Ya kan lho. Nah, itu nafsu kewan gitu. Maka besar kemungkinan karena apa? Yang mati manusia apa yang mati rohaninya? Manusia. Manusia bernyawa ya, yang bernyawa pasti ada mati. Nah, rohani ada mati ya enggak? Enggak ada. Maka sebetulnya kau itu mengalami kehidupan yang lama sekali dan gak ada ujungnya ya, rohanimu ya. Tapi episodemu seolah-olah kau baru hidup di kali ini saja tuh enggak? Nah, padahal kau telah alami bermacam-macam lapisan kehidupan ya, episode ya. Tapi kau nggak ingat ya toh? Nah, dari akal ini kau bisa naik ke alam roh, barulah satu frekuensi dengan Allah ya. Tapi kau harus temukan dulu ini ya, mursyidnya dulu, tapi mursyid yang waris. Kalau waris isinya ujung ke ujung sama nggak? Sama. Ayo ditaruh botol wujudnya, Botol. dipindah mangkok wujudnya, Mangkok. dipindah kendi wujudnya, Kendi. dipindah baskom wujudnya, Baskom. isi air yang Sama. luar biasa. Tepuk tangan. Lah kalau nggak waris kira-kira satu air di dalam botol, satu air kencing ngaku-ngaku waris gimana? Itu air itu sudah berbentuk kendi. Tata isinya bukan sama. Oh, isinya air kencing. Jancuk segala. Ya, beda nggak isinya? Beda. Gendruwo sudah itu ya. Banyak yang musuh-musuh gendruwo banyak ya, banyak ya. Jadi wasilah itu adalah hubungan gelombang ya antara Allah dengan kekasihnya, yaitu yang berambaran akan Allah dan nur Allah, yang berambaran akan kekasih dan nur Muhammad. Di tengah-tengahnya adalah Roh Kudus atau nur malaikat Jibril. Ini praktek di alam rohani sudah. Tetapi ya, dari akal ke rohani mesti lewat kematian, jelas ya? Maka kematian mesti lewat mati atau baiat, betul nggak? Mati bisa nggak masuk akhirat? Bisa. Tapi nyenyek, nyonyor, betul nggak? Ya. Atau saat kau masih hidup mesti lewat kematian hakikat, betul nggak? Nah, di sini sebetulnya ada langitnya, betul nggak? Langit dunia itu nggak? Tapi langit dunia ke akhirat mesti lewat kematian. Tapi di sini ada berlapis-lapis langit loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini langit juga loh. Tapi langit pertama, kedua lewat kematian nggak? Tidak. Tapi lewat wukuf. Jelas? Karena batas antara manusia yang berakal masuk ke akhirat yang roh adalah saat kau di alamnya manusia, saat kau melewati dari batas akal ke roh. Jelas? Di sini roh yang di sini ya, roh kubur masuk ke roh barzah, masih lewat kematian? Tidak. Tapi mesti lewat wukuf, baru kemudian naik dimensi. Demikian juga naik mesti lewat apa? Wukuf ya. Ini loh ya. Wukuf terhenti di alam bening-bening ya, kondisinya kau ada di batas ambang ya. Maka begitu kau tersadar kau sudah bangun di atas dimensimu yang lalu. Ini alam akal, alam sadar. Ini alam di atas sadar atau ultra sadar. Lah ujungnya adalah maha Sadar. ini ya ultra Sadar. ada berapa lapis guys? 7 lapis. Nah jelas ya. Tapi bahaya di sini jika kau hidupmu dipengaruhi oleh ini, wah bahaya pol ini.
nanti kalau kau jadi kucing, nanti tak piara ya. Nah, Cuma di masjid. iya ya. Jaga ikan. Jadi dan jalan banyak ini ya, hanya ini ya. Kiblat itu kemana? Ke Allah, lewat mana kiblatnya? Ini ya. Betul nggak? Ini wajah itu kenapa bukan kepada Allah langsung? Nggak tembus, betul nggak? Betul. Karena maha metafisika, betul nggak? Betul. Maha metafisika tergambar nggak? Tidak. Terbayang nggak? Enggak. Terbatas? Enggak. Tidak. Kau terbatas, maka nggak ketemu ya. Tapi mursyid, zahirnya ada nggak? Zahirnya. Ada. Maka kebayang nggak? Kebayang. Tergambar nggak? Gambar. Maka betul nggak kau menghadap Allah lewat mursyid? Betul. Ini wajah tuh wajhiyah. Loh, kok wajhiyah? Apakah Allah ada wajahnya? Iya, yang di dunia itu enggak? Betul. Itu kias ya, Allah yang di dunia adalah utusannya. Jelas ya? Betul. Dan kau adaptasinya harus nol, betul nggak? Betul. Agar kau terbebas dari panca inderamu dan akalmu. Kau terbebas dari pikiran positif dan negatif, betul nggak? Betul. Nol saja ya. Positif perlu nggak? Nggak perlu. Negatif? Nggak Ah, perlu. nggak juga sih, betul nggak? Betul. Baik buruk perlu nggak? Enggak perlu. Halal haram? Enggak perlu. Karena apa? Ini sudah bukan di otak akal lagi. Kalau ada otak, ada ini, ada akal itu nggak? Betul. Tapi kalau adaptasi dengan kolbu yang ada adalah gelombang. Jelas? Jelas. Roh bisa nggak membaca positif negatif? Nggak perlu. Karena apa? Akhirat ada nggak positif negatif? Tidak Enggak ada. ada. Benar salah? Enggak ada. Islam Hindu? Enggak ada. Laki perempuan? Enggak ada. Banci? Enggak ada. Waktu? Jelas ya? Adanya positif negatif hukum dua kutub adalah saat kau memakai akal. Jelas? Betul. Maka bebaskanlah dirimu. Ada nggak lagunya? Bebaskan diriku, ya kak? Armada tuh kak? Bebaskan. Sungguh aku bebas dari belenggu. Gitu. Rumah dong, Iya. Kayak dagelan kita ya. Lu truk ya? Nah, jelas ya. Jangan berpikir positif, jangan berpikir negatif. Karena kau berpikir ya, kau nolkan dirimu secara dalam mutlak. Nah, kau ada positif negatif dari akalmu apa dari kalbumu? Akal. Halal haram dari mana? Akal. Baik buruk? Akal. Benar salah? Akal. Kalau kalbumu hanya membaca gelombang yang tidak terbaca oleh panca indera, betul gak? Betul. Jelas? Jelas. Kau nolkan saja dirimu ya, menghadap gurumu dan sambungkan kolbumu dengan gurumu. Maka kau hubungi dia, adalah channelnya yang Allah di dunia, sama nggak? Dan kau menghubungi Allah tapi lewat teknologi. Sama. Kau hubungi si fulan yang ada jauh di sana yang metafisika, tapi kau hubungi lewat channel nomor handphonenya, betul nggak? Betul. Maka begitu nyambung nggak dan yang di sono tadi? Nyambung. Jadi kau hubungi dia lewat teknologi, tepuk tangan guys. Mana ada sekolah yang kayak gini, hebatnya, jelas ya, tuh nggak? Cuma di kampus tadi. Ya iya dong. Loh, kalau di tempat lain nggak bahaya tak? Enggak bahaya. Rahasia. Kalau ada tanya mesti jawab, loh, emang kamu nanya? Kamu bertanya-tanya, itu nggak? Jelas ya? Jelas. Jadi dari alam nafsu, alam daya hidup dan bendawi belum bisa mendapatkan perintah ibadah, betul nggak? Betul. Hanya jin dan Manusia. manusia. Tapi manusia dan jin yang beribadah adalah yang diperintah, adalah yang telah melewati rukun dan syarat. Yaitu orangnya harus beriman. Siapa orang beriman? Orang yang dibaiat. Dibaiat di siapa? Nur kitab dan nur iman. Ayatnya ada nggak guys? Ada Ada. dong. Nah, kenapa kau bisa beribadah? Karena kau sudah punya syarat rukunnya nggak? Sudah. Kau tahu kiblat gurumu nggak? Tahu. Kau tahu kaifiat caranya nggak? Tahu. Kau tahu jalannya nggak? Tahu. Kau tahu adaptasi prosesnya nggak? Tahu. Ada bimbingan gurumu nggak? Tahu. Cie. Ya Orang Allah, beriman. orang beriman ya. Nah, lagi-lagi saya senggol dong, betul nggak? Kira-kira ya, Habib Lutfi beriman nggak? Tahu ah. Tahu ah, gelap. Tahu ah, gelap ya. Nggak boleh begitu. Tahu ah. Menuduh orang nggak boleh ya. Boleh akhlak. Maaf, hilap. Kalau ini apa Buya Araji tahu nggak? Tahu ah. Tahu ah. Kalau Buya Syakir, Tahu ah. tahu ah. Gelap. Buya Yahya, Tahu. tahu ah. Adi Dayat, Akhlak. Abdul Somad, Tahu ah.
Saiful Karim. Au, Coba kok au sama tuh Kak. Tapi sih jelas ya. Jelas. Jelasnya di sini sambil bisa kau praktekkan nggak? Bisa. Bisa ya. Apakah kau telah ketemu wujudnya Allah di dunia? Sudah. Atau apakah kau ketemu Rasulullah di zamanmu sendiri? Sudah. Apakah kau telah dibayat? Sudah. Apakah kau melewati mati sebelum mati? Sudah. Mati hakikat? Sudah. Sudah. Luar biasa. Hebat kamu kok. Berarti mutus betul ya? Betul. Luar biasa. Patek jero nih. Sudah tahu wujudnya Allah di dunia? Sudah dong. Gile. Sesat betul kita ini. Nah, segamblang ini ya, betul nggak? Gamblang ya Pak Juri ya? Tapi kok nggak paham mereka? Emang dungu. Goblok ya. Jadi harus mirat ya. Naik di harus mirat. Di atasnya hukum udah mirat ya, karena teori kuantum ya. Jelas ya? Jelas. Nah, saya tanya. Orang di luar kira-kira ya, tahu nggak ini? Enggak. No. Ngerti nggak hukum? Enggak. No. Ngerti nggak mirat? No. No. Mujizat Nabi. Ngerti nggak wasilah? No. No. Aduh. Alamat mereka jadi kucing, gitu nggak? Sebetulnya kucing bisa dipelihara. Babi. Kiri. Jelas ya. Nah, Oke guys, ngeri-ngeri sedap ya. Tunggu aku di Makassar. Nanti malam aku akan datang guys ya. sore. Ngomong-ngomong berkulapar Bu Juri. Waktunya serius. Waktunya serius makan nih ngomong ya dari tadi itu nggak? Betul. Aduh, panitianya nggak ada yang ngasih aku makan. Ya Allah, aku butuh power untuk bisa ngomong ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.